Selamat pagi, saudara. Apa kabar? Tentunya bahagia bersama Tuhan ya. Kembali lagi kita berjumpa di pagi hari ini dalam acara Makin Dekat Tuhan. Sebelum kita memulai, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu heran kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah semuanya itu kami kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Biarlah momen yang indah ini menjadikan kami lebih mengerti siapa kami sebagai murid Tuhan dan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, kita temanya pagi hari ini adalah dalam suka duka. Kita akan menaikkan pujian ini. Biarlah pujian ini mengawali firman Tuhan pagi hari ini. Dalam suka duka. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan kemewahan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan kemewahan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan kemewahan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Amin, saudara. Ya, pujian yang indah, saudara ya. Pujiannya juga dinyanyikan dengan riang, saudara. Padahal isinya adalah kesedihan ya, saudara ya. Kenapa? Ya, karena ketika dihina, diolok, ya, itu pasti kita kalau nggak sedih, kita marah. Tapi lagu ini mengatakan ketika kita mengalami penderitaan itu, ya, dihina, diolok, ya, kita tetap tersenyum. Nah, pujian ini, saudara, menggambarkan ucapan berbahagia Tuhan Yesus yang ke-9 yang akan kita pelajari
pagi hari ini. Yang diambil dari Matius 5 ayat 11. Saudara, dikatakan apa? Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saya ulangi saudara, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Pengajaran Tuhan Yesus ini adalah pengajaran yang sungguh indah, saudara. Kenapa? Kalau orang dunia mengajarkan apa, saudara? Kalau kamu dicela, kamu dianiaya, kamu difitnah, lawan. Ya, bahasa bangkanya hajar. Tapi Tuhan Yesus nggak mengatakan itu, saudara. Tapi mengatakan, jika kamu dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat, karena aku. Nah, karena apa? Karena Tuhan, saudara ya. Berbahagialah. Kok bisa? Nah, inilah yang akan kita pelajari, saudara ya. Nah, kalau kita lihat, bedanya martir dengan mati syahid. Nah, di dalam dunia ini, dalam kekristenan itu ada yang disebut martir, saudara ya. Itu adalah orang-orang percaya yang sejak gereja mula-mula itu dianiaya, saudara. Bahkan sampai dibunuh, saudara ya. Nah, yang satu lagi kalau kita lihat zaman sekarang, saudara, yaitu bicara teroris, saudara. Ya. Mereka berjuang untuk membela Tuhan, membela agama, gitu, saudara ya. Nah, kalau martir juga membela Tuhan, cuman bedanya, saudara, kekristenan mengajarkan dalam membela Tuhan kita pasif. Tapi agama-agama lain di dunia ini mengajarkan ketika membela Tuhan kita aktif, saudara. Bahkan bisa melakukan bom bunuh diri, bahkan bisa melakukan untuk membunuh orang. Nah, itulah ya. Jadi saudara, itulah bedanya. Kalau kekristenan itu ketika mengalami penganiayaan kita pasif. Itu ajaran Tuhan Yesus yang begitu mulia, saudara. Kenapa mulia? Ya, kalau kita perhatikan, saudara, ya, kehidupan murid Tuhan Yesus, yaitu seorang Rasul Petrus, Simon Petrus, ya, ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus mau ditangkap, apa yang dilakukan? Ya, Petrus mengayunkan pedangnya dan mengenai telinga kanan pengawal imam besar, yaitu Malkus, sehingga telinganya itu terlepas dari kepalanya. Namun Tuhan Yesus justru melarang Petrus dan membelanya dengan pedang yang menjadi simbol kekerasan. Dalam Matius 26 ayat 51 sampai 53. Dan di dalam Yohanes kita bisa menemukan namanya, yaitu yang kupingnya dipenggal adalah Malkus, Yohanes 18 ayat 10. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan di ucapan berbahagia ini untuk apa, saudara? Untuk pasif. Tapi Rasul Petrus belum mengerti pada saat itu. Dia ya, ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, dia membela Tuhan dengan mengambil pedangnya, tapi Tuhan bilang, jangan, ingat ajaran saya. Ya, ketika dianiaya kita tidak membela Tuhan. Jadi saudara, ya, dikatakan berbahagialah kamu karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi inilah ajaran yang paling mulia yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Maka ketika terjadi penganiayaan orang Kristen, ya, akan agamanya, Tuhan Yesusnya dicela, diejek gitu, saudara ya, dibully, kita nggak lapor polisi, saudara ya. Kenapa? Inilah ajaran Tuhan Yesus. Biarin aja, kita gaungkan saja kebaikan dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang begitu mulia. Nah, saudara, kalau kita lihat khotbah di bukit, saudara, ya bukan suatu kebetulan jika setelah berbicara tentang pembawa damai, peacemaker, ya, Tuhan Yesus melanjutkan dengan penganiayaan. Sebab dunia mencintai kebencian dan prasangka buruk.
sehingga pembawa damai adalah musuhnya. Coba kalau kita perhatikan saat ini, saudara ya, perang di mana-mana, ya. Yang sekarang perang yang mengerikan adalah perang Rusia dan Ukraina. Kenapa? Ini mengancam dunia, saudara. Kenapa? Dunia bisa kelaparan. Kenapa? Pusat gandum ada di Rusia dan di Ukraina. Dan bersyukur kemarin itu gandum bisa keluar dari Ukraina dan menuju Turki untuk disebarkan ke seluruh dunia. Dan Indonesia pun ikut terlibat. Dan bersyukur ada Pak Jokowi, Presiden Indonesia, yang mencoba untuk melobi-lobi kedua presiden ini untuk berdamai, saudara. Tapi memang itulah yang terjadi. Tidak ada sejak zaman dulu ketika orang berkuasa dia maunya berdamai, nggak ada, maunya perang, saudara. Nah, oposisi, tantangan, dan penganiayaan adalah konsekuensi wajar bagi pengikut Kristus, bagi saudara dan saya. Bahkan Tuhan Yesus menekankan hal ini dengan mengganti kata orang dengan kamu. Jadi orang dengan kamu. Jadi lebih pribadi lagi, saudara ya. Dari orang itu banyak orang dan menjadi kamu, dan juga mengganti kata karena kebenaran dengan karena aku. Nah ini, saudara. Makanya kita harus bedakan seperti yang Bok Suong ajarkan, bicara orang percaya dan murid, saudara. Apa bedanya? Dikatakan kalau orang percaya come to Christ. Kalau murid, apa, saudara? Before after Christ. Jadi orang percaya datang kepada Tuhan Yesus, dan murid adalah mengikuti Tuhan Yesus. Dan kitalah ini murid-murid Tuhan, saudara. Ya. Jadi di sini Tuhan lebih spesifikasi lagi, bukan kepada orang banyak, bukan kepada orang percaya, tapi kepada murid Tuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 10, saudara, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran adalah orang yang berbahagia. Ya, ini adalah paradoks, saudara. Paradoks terbesar dari semua paradoks yang ada di dunia ini, dan keunikan yang hanya ada dalam kekristenan. Kenapa, saudara? Masa dianiaya berbahagia? Tapi, saudara, dikatakan di ayat 11, berbahagialah kamu karena kamu murid-murid dan pengikutku. Nah ini, kamulah yang lebih unggul dalam hal kebaikan. Nah, Tuhan Yesus mau kita ya dalam kebaikan, melakukan kebenaran, ya itu lebih unggul dari orang lain. Nah itu kerinduan Tuhan Yesus. Bahkan ya ketika kita mengalami aniaya, ya, menanggung kesukaran dan persoalan hidup karena Tuhan Yesus, saudara ya, maka ini summum bonum, ultimate dalam hidup manusia. Jadi kita lihat di sini ada dua, saudara ya. Jadi kita dianiaya karena dipersekusi, bahasa Inggrisnya persecute itu adalah persekusi, kalau Indonesianya, saudara ya, itu dipersekusi, kita belum ngerti kan. Nah jadi ketika kita dianiaya, ya, dipersekusi itu, ya, kita berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Jadi yang pertama karena kebenaran, kita hidup baik kepada semua orang, dan ketika baik kepada semua orang, bisa dianiaya nggak, saudara? Bisa, saudara. Ya, ada orang minta tolong, ya, merasa sakit, lalu minta dianterin ke satu tempat. Pas sampai satu tempat ternyata orang itu ada temannya dan memukulinya, disangka selingkuh. Jadi saudara, kalau ada orang, bahkan anak kecil, saudara, juga begitu, saudara, nangis-nangis minta diantar ke suatu tempat, lalu kita digebugin orang itu, ya, karena dianggap dia penculik anak, padahal untuk diperas, saudara. Jadi kalau ada hal-hal yang begitu, kita baik, saudara ya, jangan bawa ke tempat anak itu mau, orang itu mau, tapi bawalah ke kantor polisi, saudara ya. Karena di situ tidak akan ada penganiayaan ketika kita melakukan yang baik. Nah, saudara, bagaimana keadaan para murid Tuhan yang menderita? Mereka dianiaya, saudara, diburu, dikejar, dibunuh bagaikan binatang berbahaya, dicari-cari untuk dibinasakan. Nah, ini peristiwa kalau lihat dari gambar, saudara ya,
Peristiwa orang Kristen mula-mula murid Tuhan Yesus yang dianiaya, saudara. Ya, dia disalib, dibakar untuk penerangan, ya, lalu diadu dengan binatang, saudara, di stadion. Wah, ini benar-benar mengerikan sekali, saudara. Ya, perbuatan keji, apalagi Kaisar Nero dulu, saudara, ya, yang menganggap orang Kristen adalah musuhnya dan berbahaya dan harus dibinasakan. Jadi menuju istananya dipasang tiang-tiang gantungan untuk menggantung orang-orang Kristen, ya, untuk dibakar malam harinya untuk penerangan lampu, saudara. Menyedihkan sekali, saudara, ya, penderitaan murid Tuhan itu. Tapi Tuhan bilang berbahagialah. Yang kedua, mereka dicela dan dianiaya serta difitnahkan segala yang jahat, julukan dan sebutan penista agama, saudara, dilancarkan kepada mereka. Terkadang mereka disudutkan sedemikian rupa agar dapat diserang habis-habisan. Mereka dituntut dengan tuduhan yang bahkan tidak mereka ketahui, saudara. Ingat kasus apa ini, saudara? Ya, Gubernur DKI, ya, Bapak Basuki, yang disebut sebagai penista agama, lalu dipenjarakan. Nah, bersyukur dia mengerti firman Tuhan ini, ya, ketika dia dianiaya dia tahu, dia berbahagia dan dia tidak melawan, saudara. Dia ikutin aja sampai akhirnya dia bebas dari penjara dan dia bersyukur kembali dipulihkan Tuhan. Nah, saudara, akhirnya, saudara, semuanya ini oleh sebab kebenaran, ayat 10, dan karena aku, ayat 11. Ini ada dua hal, saudara. Yang pertama, semua ini oleh sebab kebenaran. Contoh yang paling dekat, saudara, ya, adalah Brigadir J yang dibunuh, saudara, ya, oleh komandannya, oleh jenderal atasannya. Ya. Dia melakukan kebenaran, ya, lalu dia dibunuh. Nah, dia bisa disebut martir nggak, saudara? Tidak. Tapi dia bisa disebut berbahagia. Nah, kalau yang martir, saudara, ya, karena aku, itu ayat 11, saudara. Nah, kalau disebut ayat 11 itu kita lihat gambarnya adalah Stefanus yang mati dirajam. Nah, Stefanus adalah martir. Tapi kalau Brigadir J, dia nggak bisa disebut martir karena dia hanya melakukan pekerjaannya, dia melakukan kebenaran. Tapi dua-dua itu juga, saudara, adalah satu hal yang ada di dalam Tuhan Yesus. Bila itu terjadi, kedua ini oleh sebab kebenaran, maka itu juga karena Kristus, saudara. Sebab ia peduli pada karya kebenaran. Musuh kebenaran adalah musuh Kristus juga. Nah, biarlah orang-orang seperti itu dipermalukan dan dikutuk, saudara. Ya, ini kisah Ahok, saudara, ya, yang dianiaya. Akhirnya, kalau menurut berita, ya, orang-orang yang menganiaya Bapak Basuki Cahayapurnama ini, saudara, dipermalukan hidupnya, bahkan ada yang dikutuk, bahkan dikatakan kena karma, saudara. Saya nggak percaya karma, saudara, tapi Tuhan pasti hukum orang-orang yang seperti ini, karena orang-orang yang menganiaya orang Kristen akan memiliki bagian dari hukuman bagi mereka, yaitu hidupnya dipermalukan dan mengalami kutuk, saudara, ya. Jadi kalau kita lihat, saudara, Stefanus dia menjadi martir bukan karena penderitaannya, saudara, ketika dia dirajam sampai mati, tapi melainkan penyebabnya lah. Siapa? Yaitu orang-orang yang menganiayanya, yang membuat seseorang menjadi martir. Jadi bukan penderitaannya, saudara, ya, ketika kita menjadi martir, melainkan penyebabnya lah. Orang-orang itulah yang membuat seseorang menjadi martir. Nah, saudara, akhirnya apabila kita sebagai murid Tuhan Yesus, ketika kita mengalami Matius 5 ayat 11 ini, saudara, Tuhan Yesus katakan apa, saudara? Kesimpulannya adalah berbahagialah karena kita juga merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Amin, saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah merasakan, ya, dihina, diolok, ya, dianiaya, bahkan dibunuh di atas kayu salib, saudara. Dia mengalami semuanya itu untuk menyelamatkan manusia. Berbahagialah karena kita juga merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan kalau kita mengalami ini, saudara. Seperti Muhammad KC, saudara, ya, yang di penjara, ditangkap,
karena dia dianggap penista agama, bahkan di penjara, dia digebukin, ya, dilakukan dengan hal yang tidak senonoh. Tapi itulah Muhammad KC. Dia merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Indah sekali, saudara. Ada film, saudara, tentang Presiden B.J. Habibie. Dia katakan, saya sangat bangga sekali mendapatkan peran ini. Kenapa? Karena Presiden, dia merasakan hidup sehari-hari bersama Presiden Habibie, saudara. Apalagi kita ketika mengalami penderitaan, dihina, diolok, difitnahkan yang jahat, bahkan kalau sampai dibunuh sekalipun, kita merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Yang kedua, saudara, ketika kita mengalami Matius 5 ayat 11 ini, berbahagialah, karena kita juga adalah martir-martir Kristus. Amin, saudara. Ya, kita ketika mengalami Matius 5 ayat 11 ini, kita adalah martir-martir Kristus. Jadi bersyukur ketika kita mengalami ini, dan tentunya kita berbahagia. Kenapa? Ya, dua hal ini. Kita merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan, dan kita disebut martir-martir Kristus. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian yang tadi sudah kita nyanyikan, dalam suka duka. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Amin, saudara. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pujian yang indah dan firman Tuhan yang sudah kami pelajari pagi hari ini. Kami bersyukur jika kami dihina, diolok, bahkan difitnahkan yang jahat, bahkan dibunuh oleh karena Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami adalah murid Tuhan, bahkan kami bisa merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan.
dahulu. Dan itu adalah suatu hal yang terindah ketika kami hidup merasakan seperti yang Tuhan Yesus rasakan. Maka engkau katakan, Tuhan, berbahagialah. Inilah ajaran yang mulia yang engkau berikan kepada setiap kami murid-murid Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan di dalam percaya dan menjadi murid Tuhan. Dan bahkan ketika murid-murid Tuhan yang dibunuh karena Tuhan Yesus, begitu banyak orang murid Tuhan yang mengalami penganiayaan dan dibunuh, dan tentunya mereka disebut martir-martir Kristus. Terima kasih Tuhan. Jadi ketika kami mengalami hinaan, aniaya, fitnah, karena Engkau Tuhan, kami tetap berbahagia. Bahkan kami tetap tersenyum. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari ini yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Meliana Syarif, untuk Bapak Tony, untuk Bapak Beni, untuk Bapak Anton. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di hari ulang tahun ini, biarlah mereka bisa lebih lagi hidup diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya keluarga mereka dan orang-orang terdekat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka, biarlah pujian dan firman Tuhan menjadi kado atau hadiah yang terindah dari Tuhan untuk mereka dalam menjalani hidup sebagai murid Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap tersenyum. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, terima kasih saudara. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.